kaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan. Ayo. Pelaksanaan kegiatan lebaran yatim dan penyandang disabilitas. Ada yang menanti lumayan loh. Lumayan. Pesan inklusif dari jiwa anak untuk ada negeri. yang laki-laki. Betul. Surah Al-Ma'un. Baik, ya kasih tepuk tangan dulu. Yang mari bersama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan, keselamatan, nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berhadir di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan dalam rangka melaksanakan kegiatan acara Lebaran Anak Yatim dan Disabilitas tahun 2026 dengan tema festival pesan inklusif dari jiwa anak untuk negeri. Selanjutnya salat dan salam Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan melayani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini laporan Ketua Panitia dalam pelaksanaan kegiatan Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, kegiatan Lebaran Yatim ini serentak se-Indonesia. Tidak bisa kita undur waktunya karena yang menentukan waktunya adalah dari pusat. Dimulai dari jam 7 mungkin karena daerah WIT timur, bagian timur, sampai nanti jam 16.30 untuk mungkin bagian baratnya. Bapak Menteri telah mengeluarkan 2 keputusan KMA
Yang pertama itu KMA 608 tahun 26, yaitu bahwa bulan zakat ditentukan itu di bulan Ramadan. Itu dia KMA-nya. Kemudian untuk bulan Muharram ini KMA-nya 571 ditetapkan menjadi bulan Muharram adalah bulan wakaf. Jadi bulan Ramadan bulan zakat, bulan Muharram merupakan bulan wakaf. Jadi pada saat ini kita mengadakan kegiatan lebaran yatim dan penyandang disabilitas. Perlu saya sampaikan di sini, dalam kegiatan lebaran yatim ini memberikan 175 bantuan anak yatim, yaitu 100 yang didukung, disupport oleh Basnas, dan 75 dari UPJ. Seyogianya kita membuat ada sekitar 500 dan yang selebihnya itu akan diadakan di kecamatan masing-masing di 25 kecamatan. Alhamdulillah yang sudah mengadakan kegiatan muharraman dan memberikan bantuan kepada anak yatim, yaitu untuk kecamatan Kisaran Barat, Bandar Pasir Mandoge, dan hari Jumat nanti Kisaran Timur di Masjid M. Daud. Ada di sana 50 anak yatim yang akan kita berikan bantuan. Saya berharap nanti kepada Bapak Kepala Kantor memberikan bimbingan dan arahan agar bagaimana kegiatan ini tahun depan akan semakin baik. Karena barangkali dalam penyampaian dan pemberian informasi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana pasti banyak kesalahan. Oleh karena ini saya di depan ini memohon maaf atas segala kesilapan dan kesalahan yang saya buat. Mohon maaf atas segalanya, lebih dan kurang saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini bimbingan dan arahan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nasan Provinsi Sumatera Utara dalam kegiatan Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas 1444 Hijriah. Mari sama-sama kita dengarkan. Kehadiran Kementerian Agama dan lembaga memang selalu menjadikan asas nilai dan manfaat sebagai prioritas. Kehadiran kita pun di permukaan bumi ini Allah jadikan harus punya nilai manfaat dan nilai prioritas. Bisakah kita bayangkan kalau seandainya kita hadir, apalagi lembaga pemerintah hadir di tengah-tengah umat dan masyarakat, tanpa untuk bisa memiliki nilai dan manfaat. Agar apa? Agar kita ini bisa memberikan maslahat. Untuk apa? Untuk negeri yang kita cintai. Dan telah masuk di dalam negeri ini adalah anak-anak yatim, penyandang disabilitas. Ya. Kehadiran kita ini harus bisa diwujudkan itu agar umat ini menjadi kuat. Dan inilah yang selalu kita kolaborasikan Kementerian Agama ini. Setiap program-program yang dicanangkan kita di UPJ Kementerian Agama ini, salah satu pendukung Basnas Kabupaten Asahan harus bisa memberikan warna yang positif untuk kemaslahatan umat. Dan UPJ Kementerian Agama harus responsif dengan umat. Bukan besarnya hadiah, bukan besarnya bantuan yang diberikan, tetapi nilai yang menjadi tolak ukur dalam kesetaraan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kenapa itu menjadi tolak ukur? Terkadang kita selalu terbalik
dalam menyusun program-program yang kita lakukan. Tadi saya sangat berterima kasih sekali, Basnas responsif melakukan kegiatan khitanan massal 200 orang. Saat ini kita sambutan oleh Ketua Basnas atau yang mewakili dalam kegiatan Lebaran Yatim dan Penyandang Desa Militas 1444 Hijriah. Pesan inklusif dari jiwa anak untuk negeri, menebar maslahat dan menguatkan umat. Bersama kita dengarkan. Komunitas belum bisa maksimal dalam memberikan bantuan, mohon maaf, karena ini sudah masuk semester 2, kami sudah melaksanakan penyaluran, dan yang pertama kami sampaikan titip salam dari 4 pimpinan Basnas yang lain, karena kebetulan Basnas hari ini ada 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan kita massal, kemudian yang kedua penyaluran TW2 yang melaksanakan satu tempat pada acara surat massal itu, dan yang terakhir di sini bermitra dengan Kemenak untuk penyaluran anak yatim. Saya pikir kami nggak bisa secara maksimal membantu Ibu Kati, Basnas hanya bisa menyalurkan hari ini untuk 100 anak. Insya Allah ke depan kita akan salurkan lebih banyak lagi. Mudah-mudahan rezeki yang anak-anak BSI yang nanti akan terima bermanfaat, tak bisa pun banyak, setidaknya bisa menambah-nambah beli pensil, beli pulpen, beli buku untuk besok sekolah. Ya, semoga bermanfaat. Doakan yang berinfak, bersedekah, berzakat di Basnas, kiranya mereka senantiasa diberkahi Allah, dibanyak rezekinya, biar besok pula banyak rezeki kita terima hari ini. Dan pikir itu saja Pak Kakang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena anak-anak sudah kayaknya udah lama menunggu. Kiranya demikian. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama kita dengarkan kata sambutan oleh Bupati Asahan yang diwakili oleh Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Dr. Ervina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Staf Pemerintahan Kabupaten Asahan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum saya membacakan sambutan dari Bapak Bupati, saya ingin menyampaikan titip salam kepada kita yang hadir semua di sini, berhubung karena Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati kita tidak bisa hadir berhubung karena ada kegiatan yang bersamaan, sehingga diwakilkan kepada saya selaku staf ahli Bupati bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Kabupaten Asahan. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan, Bapak Haji Abdul Manan MA, beserta Ibu selaku Ketua dan Ketua DPG Kabupaten Asahan, dan juga Ketua Basnas Kabupaten Asahan atau yang mewakilinya, Ketua MUI Kabupaten Asahan atau yang mewakilinya, para alim ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini. Dan juga yang saya hormati Fahmi Ummi yang hadir pada hari ini, para guru pendamping orang tua yang hebat serta relawan inklusi, dan juga anak-anakku tercinta dan para undangan yang hadir pada pagi hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sambutan Bupati Asahan pada acara Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas tahun 2026. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, karena atas izinnya kita dapat berkumpul di acara Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas tahun 2026 dengan tema Festival Pesan Inklusif dari Jiwa Anak untuk Negeri, dengan judul tema Festival Pesan Inklusif dari Jiwa Anak untuk Negeri. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang begitu memuliakan anak-anak. Beliaulah yang ketika sujud di panjat cucunya
Beliau dipanjangkan sujudnya. Beliaulah yang mengajarkan bahwa barang siapa tidak menyayangi anak kecil, maka bukan dari golongan kami. Anakku yang luar biasa, hari ini panggung ini milik kalian. Hari ini negeri mendengar suara kalian dengan tema pesan inklusif dari jiwa anak untuk negeri. Bukan sekedar rangkaian kata. Ini adalah pengakuan bahwa setiap anak asahan tanpa terkecuali punya jiwa yang merdeka, punya pesan yang berharga, dan punya hak untuk didengar. Anak adalah subjek, bukan objek. Anak bukan masa depan, anak adalah masa kini yang harus kita muliakan hari ini. Maka ketika ada anak tunanetra membaca puisi dan juga ada yang menari dengan isyarat, maka ini semua sesungguhnya mereka sedang menitipkan pesan kepada kita. Lihatlah kami dengan hati, bukan dengan mencari apa yang ada di kekurangan kami. Hadirin yang saya muliakan, inklusi bagi anak bukan soal amal. Ini soal hak. Hak untuk bermain, hak untuk sekolah, hak untuk mendengar pendapatnya, hak untuk tumbuh tanpa stigma. Karena tidak ada khusus, yang ada adalah kebutuhan yang beragam. Melalui festival ini, kita sedang mengajarkan anak-anak dalam 3 hal. Pertama, tentang keberanian. Mereka berani tampil di depan panggung meski dunia sering memandang sebelah mata. Maka kita orang dewasa harus lebih menyediakan tempat untuk menyediakan ruang, berani mengubah kebijakan, berani membongkar sekat-sekat yang memisahkan. Kedua, tentang ketulusan. Pesan anak kita tidak pernah dibuat-buat. Aku ingin punya teman. Itu jujur, maka kita diberi kebijakan harus mampu menjawab ketulusan itu, bukan pencitraan. Ketiga, tentang harapan. Dari senyum-senyum anak, kita bisa melihat masa depan yang lebih ramah. Mereka sedang membangun negeri dengan caranya sendiri, mengikuti acara lukisan, dengan adanya acara hafalan, dan juga dengan berpelukan. Karena itu, kami sampaikan 4 komitmen pemerintahan Kabupaten Asahan untuk anak-anak. 1. Asahan Kabupaten layak anak yang inklusif. Semua sekolah harus menjadi sekolah inklusi. Tidak boleh ada penolakan terhadap anak disabilitas. Kita latih guru pendamping khusus. Kita siapkan sarana, prasarana aksesibel. Kedua, ruang kreativitas dan partisipasi anak. Forum anak harus dilibatkan dalam musrembang. Festival seperti ini akan kita laksanakan tiap tahun. Festival seperti ini akan kita buat setiap tahun secara rutin, karena suara anak adalah data pembangunan yang paling jujur. Ketiga, perlindungan tanpa diskriminasi. Kami berbuat UPTD PPA. Kami pastikan layanan konseling, kesehatan, dan bantuan hukum menjangkau anak disabilitas. Tidak boleh ada kekerasan, perundungan, atau pelantaran terhadap anak dengan alasan apapun. Keempat, pengasuhan dan keluarga hebat. Kami titip kepada orang tua, anak disabilitas adalah amanah, bukan aib. Pemerintah hadir untuk menguatkan, bukan menggantikan. Jadi kepada anak-anakku peserta festival, kami bangga kepada kalian semua, di mana semua karena berani bermimpi, kalian menang, sudah menginspirasikan kami semua. Teruslah berkarya, teruslah percaya diri. Asahan membutuhkan senyum, suara, dan karya kalian untuk menjadi negeri yang lebih indah. Kepada kita semua, kiranya kita bisa mensukseskan acara ini. Jika kita hari ini gagal mendengar pesan mereka, maka jangan salahkan jika kelak negeri kita ini akan kehilangan empati. Hadirin yang saya muliakan, demikianlah hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Teriring harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
melimpahkan rahmat, karunia, serta kemurahan-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan ibadah kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin. Terima kasih. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk Pak Kakan ini. Izin Pak Kakan tentang kegiatan yang dilaksanakan hari itu. Apa sih lebaran yatim itu Pak Kakan? Silakan Pak Kakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran yatim ini adalah sebuah program pemerintah untuk melihat fenomena kehidupan sosial kemasyarakatan, untuk menghibur dan menyejahterakan anak yatim yang ada di Indonesia ini, khususnya yang mereka Allah berikan sedikit cobaan supaya mereka sabar dan bangkit kembali. Termasuk diantaranya bukan hanya yatim saja, ada juga anak-anak kita yang disabilitas, untuk bisa menguatkan semangat mereka sehingga masyarakat bisa merasakan pemerintah bisa membawa sebuah kegiatan yang membawa maslahat untuk kemajuan umat, sehingga negeri kita ini ke depan yang kaya dengan kekayaannya, yang miskin dengan kemiskinannya, dan kondisi kehidupannya bisa diterimanya secara nyata bahwa itu kan Allah Subhanahu wa taala utus negeri. Hari ini adalah hari yang telah ditentukan oleh pemerintah Kementerian Agama untuk melakukan kegiatan perayaan Hari Lebaran bagi anak yatim. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, untuk Basnas Kabupaten Asahan, apa sih sinergitasnya dalam kegiatan yang dilaksanakan hari ini Pak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinergitas Basnas dengan Kemenak pada hari ini dalam rangka penyaluran reguler dalam program Basnas untuk penyaluran anak yatim. Hari ini kami sundingkan dengan program nasional Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas yang kebetulan dilaksanakan secara serentak se-Indonesia, maka Basnas harus mengambil bagian dalam program yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan begitu bentuk kolaborasi kami, sinergitas kami dengan Kementerian Agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari MUI sendiri apa yang mau disampaikan Pak dengan kegiatannya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentunya pemerintah sudah memperhatikan kehidupan daripada anak yatim kita, sehingga telah dibuat khusus hari hari Lebaran untuk anak yatim, dan kedepannya bisa lebih bersinergi dengan instansi-instansi terkait untuk memberdayakan atau memberikan bantuan yang bisa mendukung daripada kegiatan anak yatim kita. Dan mudah-mudahan anak yatim kita ke depan menjadi anak-anak yang soleh
dan solehah, bisa mendoakan orang tuanya yang sudah duluan. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu mewakili pemerintahan Kabupaten Asahan Bu. Apa kira-kira Bu tanggapan dan harapannya melihat pelaksanaan kegiatan Lebaran Yatim dilaksanakan hari ini Bu? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemerintah Kabupaten Asahan cukup apresiasi dengan adanya Lebaran Yatim dan juga untuk ladang desa kita juga dari pemerintahan ikut membentuk forum anak yang ada di setiap kecamatan. Kiranya bisa di dalam musrembang ini dikembangkan lagi supaya untuk masuk ke dalam forum anak tadi libatkan jadi juga ikut disabilitas tadi lebih dikembangkan sehingga anak disabilitas dan yatim bisa tetap merasa terlibat di dalam pemerintahan dengan kepedulian kita. Dan juga dengan adat ini wajib dimasukkan ke dalam musrembang. Dan juga harapan saya kita ada membentuk UPTD PPA perlindungan anak. Di sini juga keterlibatan kita untuk melindungi anak itu cukup. Jadi sehingga kita tetap bersinergi dengan Kemenak dalam program yang memang kita bentuk untuk kepedulian terhadap anak. Iya. Untuk Ketua Panitia sebagai penutup, ya kan? Apa yang mau disampaikan Bu dengan kedatangan bapak-bapak kita ini, ibu-ibu kita ini yang cantik-cantik? Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang mewakili Bupati, Bapak Kakak Kemenak, Ketua MUI, Basnas, dan para pejabat yang lain. Hari ini belum seberapa, saya merasa insya Allah satu kata tahun depan lebih baik lagi. Amin. Iya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian semuanya. Salam sehat dan sukses selalu. Tetap semangat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bupati makan banyak ya.